Jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman. Di sudut kecil sebuah kota yang ramai, terdapat sebuah toko kecil yang penuh warna dan harum aroma manis. Namanya adalah Kue Lezat. Toko ini adalah tempat yang penuh dengan keajaiban rasa dan kreasi kue yang tak terbatas. Pemilik toko kue itu adalah seorang wanita muda bersemangat bernama Sarah. Ia memiliki bakat luar biasa dalam membuat kue yang lezat dan unik. Setiap hari, dia bangun pagi-pagi untuk memulai membuat kue dengan berbagai rasa di dapurnya. Suasana di dalam toko selalu hangat dan penuh tawa. Pelanggan setia datang dari berbagai sudut kota untuk mencicipi kue lezat yang diciptakan oleh Sarah. Warna-warni kue yang dipajang di etalase membuat mata siapapun yang melihatnya bisa terpikat. Toko Kue Lezat tidak hanya menawarkan rasa yang enak, tetapi juga desain yang kreatif. Ada kue berbentuk bunga, karakter kartun favorit, dan bahkan kue miniatur yang menyerupai karya seni. Sarah selalu mencoba hal-hal baru, tidak takut untuk menggabungkan rasa yang tidak biasa dan menciptakan kombinasi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Sebagai contoh, Sarah menciptakan kue coklat dengan lapisan krim keju untuk pecinta sensasi unik. Kue ini segera menjadi favorit di kalangan pelanggan. Setiap bulan, dia menawarkan kue spesial yang terinspirasi oleh musim. Ada kue selai stroberi dan ada juga kue selai coklat. Toko ini tidak hanya tentang bisnis tetapi juga menjadi tempat berkumpul. Sarah sering mengadakan kelas membuat kue untuk anak-anak setempat, mengajarkan mereka seni membuat kue dan mengembangkan bakat kuliner mereka. Tempat duduk di dalam toko sering diisi oleh orang-orang yang berbincang-bincang, tertawa, dan menikmati kue sambil minum kopi atau teh. Meskipun toko kue ini berada di tengah-tengah persaingan dengan toko kue lainnya, daya tarik unik Sarah terus membuat pelanggan setianya kembali. Setiap kue dijual bukan hanya sekedar makanan penutup, tetapi juga karya seni yang menggoda lidah dan mata. Toko ini bukan hanya toko kue biasa, melainkan ini adalah tempat di mana imajinasi dan rasa bersatu, menciptakan pengalaman manis yang tak terlupakan bagi setiap pengunjungnya. Di dalam hutan yang lebat dan misterius, terdapat sebuah legenda tentang seekor kuda putih yang disebut Besti. Hutan itu dikelilingi oleh pepohonan yang menjulang tinggi,
dan suara gemericik air sungai yang mengalir di tengahnya menciptakan suasana yang indah. Besti, kuda putih yang menjadi legenda, diyakini memiliki kemampuan hebat. Warna bulunya yang bersinar terang memantulkan cahaya matahari dengan indahnya, sehingga tak heran jika orang-orang yang melihatnya memandangnya sebagai sesuatu yang indah. Selama berabad-abad, cerita tentang Besti telah diwariskan dari generasi ke generasi. Konon, kuda putih itu memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan kebaikan hati yang tak terbatas. Dia dikatakan mampu memahami bahasa manusia dan menghibur hewan-hewan lain di hutan. Namun, meskipun kebaikan dan kebijaksanaannya legendaris, Besti selalu menjaga jarak dari manusia. Dia menghabiskan waktunya menjelajahi hutan yang luas, berlari bebas di antara pepohonan yang rindang. Terkadang, beberapa orang beruntung yang tersesat di hutan mendengar desas-desus tentang kuda putih yang misterius itu, tapi tak seorang pun yang berhasil melihatnya dengan mata kepala sendiri. Suatu hari, seorang gadis muda bernama Elara tersesat di dalam hutan. Dia berjalan tanpa arah, terjebak di antara pepohonan yang rimbun. Kekhawatiran mulai merayap di hatinya ketika malam semakin mendekat. Dia duduk lelah di bawah pohon besar, tak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Elara teringat cerita tentang Besti, kuda putih legendaris yang konon bisa memberitahu jalan kepada mereka yang tersesat di hutan. Dengan hati yang penuh harap, Elara memejamkan matanya dan berdoa agar bertemu dengan Besti. Tak lama kemudian, Elara terbangun oleh suara gemericik air. Dia melihat ke arah suara itu dan di sana, di depan matanya, berdiri sosok yang mengagumkan, kuda putih bersinar di bawah sinar bulan. Dengan penuh kelembutan, Besti menghampiri Elara. Dia memandangnya dengan mata yang penuh kebijaksanaan, seolah memahami semua kegelisahan yang ada di hati gadis itu. Dengan lembut, Besti memberitahu jalan arah keluar dari hutan kepada Elara. Dengan bantuan dari Besti, Elara berhasil keluar dari hutan dengan selamat. Dia tahu bahwa dia berutang banyak pada kuda putih yang legendaris itu. Sejak hari itu, cerita tentang pertemuan Elara dengan Besti tersebar luas di seluruh negeri, menambah cerita legenda kuda putih yang penuh kebaikan, Besti, legenda hutan yang indah itu.
di dalam hutan yang lebat dan misterius, terdapat cerita tentang serigala jahat yang dikenal dengan nama Gala. Dia adalah makhluk yang ditakuti oleh semua makhluk di hutan itu. Tubuhnya besar dan kuat, dengan bulu hitam yang mengkilap dan mata yang memancarkan kejahatan. Gala adalah serigala yang haus akan kekuasaan dan kekerasan. Dia tidak peduli dengan siapapun atau apapun selain keinginannya sendiri. Dia memerintah sebagian hutan dengan ketakutan dan tirani, memaksa makhluk lain untuk menyerah pada kehendaknya atau menderita akibat kemarahannya. Setiap hewan di hutan tersebut berusaha menjauh dari Gala sebisa mungkin. Mereka bersembunyi di balik pepohonan atau di gua-gua tersembunyi, berharap agar tidak bertemu dengan serigala jahat itu. Namun, tidak peduli seberapa jauh mereka bersembunyi, Gala selalu menemukan mereka. Dan hukuman yang mengerikan selalu mengikutinya. Namun, ada satu makhluk di hutan yang tidak takut pada Gala. Itu adalah seekor kelinci bernama Rena. Rena adalah makhluk cerdas dan licik, dan dia tidak akan membiarkan dirinya atau teman-temannya menjadi korban dari kejahatan Gala. Sebagai pemimpin rahasia kelompok hutan yang memberontak, Rena memimpin perlawanan terhadap Gala. Dengan cerdiknya, dia membuat rencana untuk menggagalkan usaha Gala untuk memperluas kekuasaannya. Mereka menyusun strategi untuk menghindari pertemuan langsung dengan Gala, tetapi seringkali pertarungan antara kelompok Rena dan Gala tidak bisa dihindari. Dalam setiap pertempuran, Rena dan kelompoknya menggunakan kecerdasan mereka untuk mengalahkan Gala. Mereka memanfaatkan medan yang menguntungkan, menciptakan jebakan, dan bekerja sama sebagai tim untuk menghadapi ancaman yang sangat besar. Meskipun seringkali bertempur dengan keberanian dan kekuatan, Rena dan kelompoknya menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Gala secara langsung. Oleh karena itu, mereka mulai mencari cara lain untuk mengakhiri tirani serigala jahat tersebut. Suatu hari, Rena menemukan sebuah rencana yang genial. Dia dan kelompoknya mulai menyebarkan cerita tentang kelemahan tersembunyi Gala, memanfaatkan ketakutan dan kecurigaan dalam hati serigala jahat itu sendiri. Gala, yang sangat percaya diri dengan kekuatannya, mulai merasa ragu dan tidak yakin lagi akan keamanan posisinya. Akhirnya, ketika dia merasa terancam oleh kemungkinan pemberontakan yang lebih besar, Gala meninggalkan hutan itu, mencari tempat yang lebih aman. Dengan perginya Gala, hutan tersebut akhirnya bebas dari ketakutan dan tirani, dan Rena serta teman-temannya berhasil memulihkan kedamaian dan keharmonisan di dalamnya.